Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Pasti baik dong. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas salah satu produk UMKM yang memiliki keunikan tersendiri loh, yaitu produk olahan makanan dan juga minuman dari pohon mangrove. Penasaran kayak apa? Mari kita simak sama-sama. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Mangrove adalah jenis tumbuhan dikotil atau berbiji dua yang hidup di air payau dan salah satunya berfungsi sebagai penahan abrasi. Namun seiring berkembangnya penelitian, para peneliti telah membuktikan bahwa mangrove dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar aneka makanan dan juga minuman. Salah satunya di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, ada sekumpulan ibu-ibu yang menamai kelompoknya yaitu Kelompok Bahagia Berkarya atau disingkat menjadi Kebaya. Mengubah mangrove menjadi berbagai jenis olahan makanan dan juga minuman, seperti dodol mangrove, kerupuk peyek mangrove, stik mangrove, dan sirup mangrove, beberapa produk yang dapat dibuat dari olahan buah mangrove. Nah, yang menjadi narasumber kita kali ini namanya Teh Alfiah. Beliau adalah ketua dari kelompok kebaya yang memprakarsai mangrove untuk diolah menjadi bahan makanan dan juga minuman. Perempuan berumur 42 tahun ini pada awalnya mendapat penyuluhan untuk membudidayakan mangrove dari komunitas yang bernama Chef Mugo yang waktu itu sedang bersosialisasi ke sana. Para komunitas itu memberitahu bahwa sangat penting untuk membudidayakan mangrove agar desa tersebut tidak sering terkena banjir karena adanya abrasi. Lalu di satu waktu Teh Aliyah membuat es kebo atau yang sering kita kenal dengan es mambo dari buah mangrove agar ada pendapatan tambahan untuk keluarganya. Seiring dengan berjalannya waktu, Teh Alfiah lalu mengajak para ibu-ibu di desa setempat untuk mengembangkan resep yang sudah beliau buat hingga menjadi beberapa macam olahan makanan dan juga minuman loh. Wah, keren ya. Sebagai langkah awal, Teh Alfiah harus mengeluarkan modal pribadinya untuk mengolah buah mangrove. Uang tersebut ia manfaatkan untuk biaya riset dan juga produksi. Jatuh dan bangun pun harus mereka rasakan. Terkadang Teh Alfiah dan ibu-ibu ini harus menyisihkan uang dari keuntungan yang didapat untuk melatih kemampuan dan meracik bahan-bahan yang sudah ada. Usaha Teh Alfiah dan juga ibu-ibu ini pun membuahkan hasil. Perlahan-lahan, olahan mangrove kreasi Teh Alfiah dan juga ibu-ibu kelompok kebaya ini berkembang dan mulai dikenal dari mulut ke mulut. Meski begitu, Teh Alfiah tidak hanya ingin berhenti di situ saja loh. Ia pun berupaya mendatangi satu persatu dinas terkait di Kota Bekasi agar produksi buatannya bisa semakin luas dikenal tak sebatas di wilayah tempat tinggalnya saja. Sekarang bahkan produk yang mereka buat sudah dikenal di beberapa negara tetangga loh. Salah satunya Singapura, Malaysia, Brunei, dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk memproduksi makanan yang cepat basi, Teh Alfiah melakukan sistem pre-order alias pesan terlebih dahulu sebelum makanannya diambil oleh konsumen. Kini, olahan mangrove yang ia bangun bersama ibu-ibu kelompok kebaya telah menuaikan hasil. Setiap bulannya, jutaan rupiah pun berhasil dikumpulkan dari penjualan produk olahan mangrove. Para ibu-ibu kelompok kebaya ini pun kini bisa membantu perekonomian keluarga lewat penjualan hasil produk olahan mangrove. Teh Alfiah membuktikan bahwa usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil yang baik. Nah, ini dia bincang-bincang kelompok kami dengan Teh Alfiah mengenai produk-produk olahan mangrove ini. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya, Bu ya? Iya, ibu namanya singkat tapi padat sih. Nama ibu Alfiah, udah lengkap banget. Kalau boleh tahu awal mula ibu membuka usaha ini itu berawal dari apa ya, Bu ya? Kalau usaha mangrove ya, kalau Iya. usaha mangrove ini sebenarnya ibu dari orang tua almarhum juga memang sudah jualan mangrove ya. Cuma dulu hanya dipakai untuk minuman aja, untuk jual es gitu ya. Belum ada produk-produk yang kayak sekarang yang saya olah gitu. Jadi dulu awalnya cuma jualannya es kebo gitu yang dibungkus dalam plastik. Dibikin dua rasa, ada rasa original kalau kata anak sekarang sih. Kalau dulu mah rasa biasa sama rasa pedas. Yang pedas tuh cuma ditaruhin cabe. Jadi ketika buah mangrove yang sudah matang digodok, dipanci, diangkat, kemudian dikasih cabe. Baru diadem, setelah adem ya baru kita bungkusin di plastik, kita taruh di freezer. Besoknya kita jual di sekolah-sekolah, di warung-warung ya.
dengan bawa anak-anak juga sih, nggak cuma anaknya orang tua sendiri yang jualan, jadi anak tetangga juga yang memang kurang uang jajan gitu ya, buat nambah uang jajannya biasanya mereka yang bawa ke sekolah gitu, jualin cuma itu. Jadi kenapa sekarang ada produksi ini, yaitu tadi di samping kita menjaga ekologis mangrove, kita juga mencari fungsi ekonomisnya, bukan berarti materialistis, tapi kenyataannya memang kita butuh ekonomi dalam kehidupan. Makanya sekarang kita coba jual produk-produk dari mangrove ini. Nah, kita coba berdayakan ibu-ibunya dengan membentuk kelompok kebaya. Kebaya itu merupakan kelompok bahagia berkarya, di mana kelompok ini memang isinya ibu-ibu, ya kaum ibu-ibu yang kita berdayakan untuk mengolah mangrove, sehingga mereka tahu bahwa mangrove itu ada fungsinya dan ada nilai ekonomisnya. Dari kelompok kebaya ini kita ada 15 anggota, di mana terbagi, ada bagian produksi, ada bagian pencari buah, dan ada bagian guja-gijik kalau dalam kebaya, yaitu marketing mungkin ya, tukang antar-antar barang gitu ya. Kalau di sini bilangnya seksi uja-gijik. Nah, dari 15 anggota kebaya ini terbentuklah produk-produk mangrove yang ada di depan kakak-kakak ini sekarang. Ini ada dodol mangrove. Yang awalnya kita punya produk itu hanya dodol mangrove original ya, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah punya varian rasa, ada jahe, ada wijen yang kebetulan belum dikemas, kemudian ada juga rujak. Keunikan dari produk ini tuh apa aja sih Bu? Ciri khasnya tersendiri deh. Ya, ciri khasnya kalau dari produk mangrove ini pasti uniknya karena memang nggak bisa didapatkan di mana saja ya. Ini pasti uniknya karena buahnya cuma ada di pesisir dan nggak bisa ditanam di pot atau di kota-kota, nggak bisa lah nanam mangrove ini. Bongkar ukuran rumahnya kan, keramiknya pasti kebongkar. Kemudian juga memang rasanya juga unik. Asamnya asam khas. Dampak bagi lingkungan sekitar ini tuh apa ya Bu dengan adanya usaha ini? Kalau dampak lingkungan ya mungkin nggak terlalu besar sih ya. Mungkin yang hanya sedikit dari ibu-ibu yang ikut di kebaya ini mungkin merasakan, baik dari penghasilan juga ada nilai tambah. Kemudian juga mereka juga yang biasanya rumahnya ombak itu langsung nabrak belakang rumah, sekarang enggak, airnya sopan. Nah, sekira ini dari Ibu nih ada tips-tips nggak nih untuk kita nih yang masih muda-muda nih mau buka usaha nih gitu? Ya. Sebenarnya kalau menurut Tete ya, kalau tip kayaknya walaupun kalian muda, ilmunya ada di kalian sih sebenarnya yang muda-muda. Kalau Ibu mah modalnya hanya berani, semangat, nggak tahu malu. Iya benar. Kalau ditanya gimana Ibu mengatur program atau peluang bisnisnya, saya juga nggak tahu. Ini alhamdulillah ya, pokoknya modalnya kuat malu, semangat, ya itu tadi, sama ya kuat malu lah pokoknya intinya. Jadi nggak ada program-program karena memang ya karena Tete kan memang bukan dari yang kuliahan gitu, jadi nggak tahu ya. Justru malah Tete kadang-kadang walaupun kalian muda, justru harusnya Tete belajar lah dari kalian. Gimana nih caranya ibu-ibu kebaya biar bisa maju, biar bisa go internasional, dan biar bisa ikut nggak ketinggalan pasar digital. Iya. Pastinya ada di kalian yang mahasiswa yang pinter-pinter, otaknya masih cemerlang. Nah, kalau untuk membeli produk ini tuh caranya gimana ya Bu? Misalkan kayak ada acara online kah, atau harus datang ke sini kah, atau bagaimana gitu? Oh, kalau untuk membeli biasanya kalau yang sudah kenal, udah tahu nomor Tete gitu, baik langsung dari Tete atau dari teman-teman yang memang sudah kenal dengan Mang Oge, Mangrove Olahan Muara Gembong, biasanya bisa lewat WA, kemudian dikirim dengan paket kantor pos atau JNE. Tapi biasanya di sini pos sih, karena JNE agak jauh, harus ke daerah Cabang Bumi. Bagaimana? Seru bukan perbincangan kelompok kami dengan Teh Alfiah tadi? Wah, keren ya. Ternyata mangrove yang kita kenal biasanya hanya sebuah pohon dan juga sebuah hutan, kini dapat bisa diubah menjadi jenis cemilan yang enak dan juga menarik. Bukan cuma jadi olahan makanan tadi loh. Rencananya Teh Alfiah akan mengembangkan batik mangrove. Wih, keren bukan? Nah, untuk kalian yang tertarik membeli berbagai jenis olahan mangrove tadi, silakan datang ke Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sambil jalan-jalan ke pantai, sambil juga membeli oleh-oleh khas daerah sana. Mungkin itu saja.
Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.